Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danastri Aisyah Mahfadzah Siddiqi dengan NIM 109 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Hari ini kita akan membahas dengan materi dasar pemrograman C++. Langsung saja kita masuk ke materinya. Hari ini isi materi kita ada robotika dasar, lintas bahasa, konsep C++, langkah lanjutan, konfigurasi VS Code, dan project program Hello World. Pertama ada robotika dasar. Apa sih robotika dasar itu? Robotika dasar dengan Arduino berfokus pada kemampuan sistem untuk membaca sensor, mengolah informasi, lalu mengendalikan aktuator seperti motor. Pada tahap pertama, Arduino menerima data dari berbagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 atau 1, maupun sensor analog yang menghasilkan rentang nilai tertentu, seperti pada LDR atau potensiometer. Data sensor ini kemudian diproses melalui logika yang ditulis dalam program, sehingga Arduino dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan. Setelah keputusan ditetapkan, Arduino mengontrol motor, baik motor DC melalui driver seperti L2986, motor servo dengan sinyal PWM, maupun motor stepper dengan driver khusus untuk menghasilkan gerakan. Lalu ada lintas bahasa. Nah, lintas bahasa dalam logika dasar merujuk pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun sintaks tiap bahasa berbeda, artinya struktur berpikir seperti input, proses, output. Percambangan if-else, perulangan atau loop, dan penggunaan variabel berlaku pada hampir semua bahasa pemrograman, termasuk C++, Python, Java, atau Arduino C. Perbedaannya hanya terletak pada cara penulisan sintaks, namun pola logika yang digunakan tetap identik. Lalu ada sintaks C++. Dalam C++, contoh sintaksnya dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data, int nilai sampai 15, percabangan untuk mengambil keputusan if nilai kurang dari 10 dan count nilai besar, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang. Contohnya ada for dan count. Lalu ada sintaks JavaScript. JavaScript dalam bahasa ini kita dapat menampilkan output menggunakan konsol log, mendeklarasikan variabel dengan let, const atau var, serta membuat percabangan menggunakan struktur if-else untuk pengambilan keputusan. JavaScript juga mendukung perulangan seperti for dan while, yang digunakan untuk menjalankan perintah berulang. Selain itu, fungsi dapat dibuat dengan sintaks function nama fungsi untuk mencegah program menjadi bagian yang lebih kecil. Sementara array dan objek digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. Lalu ada sintaks PHP. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan C dan JavaScript, namun khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Program PHP selalu dibuka dengan tag PHP dan dapat berisi variabel yang diawali tanda ini seperti nama sama dengan Java. Untuk mengambil keputusan digunakan struktur if-else, sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for, while, atau for each yang sering dipakai untuk membaca data array. Lalu ada konsep C++ yang nanti kita akan lakukan atau demo. C++ berfokus pada pemahaman struktur program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan tool teralur untuk membangun logika yang efisien. Hal utama yang perlu dikuasai adalah penggunaan variabel dan tipe data yang tepat, pengendalian alur program melalui if-else dan perulangan seperti for atau while, serta pemisahan tugas ke dalam fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Lalu ada cara penulisan C++ yang benar. C++ juga menekankan pengelolaan memori, sehingga penting memahami pointer, referensi, serta alokasi memori dinamis menggunakan new dan delete. Selain itu, konsep object-oriented programming seperti kelas, objek, enkapsulasi, dan pewarisan menjadi fondasi penting untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks. Dengan menguasai elemen-elemen inti ini,
proses belajar C++ akan menjadi lebih terarah dan efektif. Lalu ada OOP. OOP berfokus pada pemanfaatan konsep tinggi seperti pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan terstruktur. Pada tahap ini, programmer belajar membuat kelas induk dan kelas turunan untuk mengurangi duplikasi kode, serta menggunakan fungsi virtual agar objek berbeda dapat merespon perintah yang sama dengan cara yang sesuai. Lalu ada STL, atau Standard Template Library, adalah kumpulan pustaka standar di C++ yang menyediakan struktur data dan algoritma siap pakai sehingga programmer tidak perlu membangun semuanya dari 0 STL. Mencakup 3 komponen utama, yaitu kontainer seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan data, algoritma seperti sort, find, dan max, elemen yang mempermudah pengolahan data, dan iterator yang berfungsi sebagai penghubung antara kontainer dan algoritma. Lalu yang terakhir ada template. Template dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus menulis ulang kode. Dengan template, satu definisi dapat digunakan untuk tipe integer, float, string, atau tipe buatan sendiri. Lalu yang terakhir kita ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah memberikan pengalaman belajar dan menggambarkan alur belajar pemrograman dan pengembangan sistem mulai dari konsep dasar hingga penerapan lanjutan mulai dari logika lintas bahasa, sintaks dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, hingga pengenalan konsep inti seperti OOP, STL, dan template. Semuanya membantu membangun pemahaman program yang lebih kuat dan terstruktur, ditambah dengan materi integrasi IoT serta pengaturan struktur proyek yang rapi sejak awal. Nah, pembelajaran ini menunjukkan pentingnya keteraturan, pemahaman logika, dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem yang fleksibel, efisien, dan siap dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan langsung menggunakan C++ di circuit design atau intercad. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke circuit design, pertama-tama aku mau ngejelasin dulu program C++ itu tuh kayak gimana. Nah, di sini saya ada simple kode yang saya gunakan ini tuh hello world ya. Ini simbol kode banget. Jadi pertama-tama buat C++ itu ini di awal tuh harus ada hashtag include IOStream-nya. Nah, include IOStream itu apa sih? Nah, ini tuh buat digunain untuk input atau outputnya standar di C++ lah. Jadi kedua using namespace std sama include IOStream ini itu tuh digunain buat awalan dari C++. Ya, ini intinya buat digunakan untuk input output standar di C++. Terus sama seperti ini, using namespace juga. Nah, ini di sini untuk C++ itu biasanya pertama digunakan int main. Int main itu ya fungsi utamanya fungsi utama dari program C++-nya. Jadi kalau nggak ada int main ini juga sama aja, kita nggak bisa berjalan ya teman-teman kode ini. Nah, program ini tuh selalu mulai dijalankan dari int main. Nah, int sendiri itu berfungsi untuk ngembaliin nilai bilangan atau bilangan bulat atau karakter atau apa itu ke sistem operasinya. Terus ada code hello world. Nah, code ini tuh buat menampilin teks ke layar nanti kalau udah di run. Terus kebalikannya code itu ada cin. Kalau cin itu biasanya buat apa yang nanti keyboard kita akan ketik. Intinya apa yang keyboard itu akan ketik. Nah, code itu buat menampilkan layar. Lalu fungsi yang ini seperti lambang ini itu tuh operator ya. Operatornya untuk mengirim data itu ke code. Nah, lalu kita hello world ini di sini tuh yang nanti akan muncul di layar. Teks yang bakal ditampilin.
Lalu ANDL ini itu tuh buat pindah barisan atau new line. Nah, lalu return 0 ini itu adalah akhiran dari C++ nya. Jadi setiap program pasti harus ada return 0 nya untuk menandakan bahwa program itu tuh sudah selesai dan nggak bakalan ada error. Mari kita coba aja, kita run ya teman-teman. Oh maaf, yang ini. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini ada tulisannya hello world sesuai dengan codingan yang saya sudah tulis di sini. Ngomong-ngomong teman-teman, di sini saya pakai aplikasi Dev C++. Ini aplikasi tidak berbayar, bisa di-download langsung aja di browser. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil output di salah satu program sederhana ini. Lalu selanjutnya saya juga ada program C++ yang simple sekali juga. Ini namanya ini apa ya namanya, ya ganjil genap lah. Jadi sama seperti yang hello world tadi, ini bedanya kita menggunakan sedikit beda. Nah, di sini kalau memasukkan angka ini, kita intinya kayak kita akan memasukkan angka. Kalau udah di run, lalu nanti program ini tahu itu tuh angkanya angka ganjil atau genap. Nah, di sini kita menggunakan program if else. Nah, beda dengan Python, di sini if-nya itu program if else-nya itu menggunakan code else, dan ini harus di handle kayak gini seperti untuk new line lah, barisan baru. Sama seperti tadi ya, yang diawali dengan include iostream dan using namespace std, lalu diawali juga dengan int main, lalu di sini kita tambah intn karena n ini tuh untuk melambangkan bilangannya nanti yang akan kita masukkan. Lalu cin ini di sini untuk kita untuk bilangan yang akan kita masukkan. Jadi yang seperti saya jelasin tadi, code itu untuk keluaran di programnya, sedangkan cin untuk memasukkannya. Lalu kita pakai if juga, if n %2 sama dengan 0 itu untuk menandakan bahwa itu untuk memproses angka ini itu ganjil atau genapnya. Lalu code genap dan else code ganjil, lalu diakhiri dengan return 0 agar program bisa berjalan. Mari kita coba, kita compile dan run di sini. Nah, maaf, bukan yang ini, bentar. Sebentar teman-teman, ada sedikit kesalahan. Nah, udah. Di sini kita akan minta dimasukkan angka. Kita masukkan angka aja random. Kita masukkan angka 100. Nah, sekarang dia akan bertuliskan genap. Karena sesuai dengan program di sini ya teman-teman, kita udah menaruh program di sini itu untuk dia tak tahu apa angka itu tuh genap atau ganjil. Kita coba dengan angka ganjil yang lain seperti 9. Nah, program langsung mengeluarkan outputan ganjil ya, sesuai dengan program. Ini adalah salah satu contoh dari program kode dari C++-nya tersendiri. Selanjutnya kita bakal masuk ke sirkuit digital. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita sekarang ada di Tinkercad ya. Ini kalian bisa langsung aja nanti browse Tinkercad. Nah, di sini saya punya salah satu contoh program atau project Arduino. Nah,
Saya langsung aja jelasin ya teman-teman. Di sini tuh adalah semacam program di mana Arduino ini akan bekerja untuk lampu LED yang dimana jika kita hubungkan semuanya dan kita run, lalu kita push button di sini, maka LED tersebut akan nyala. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, sekarang aku akan menjelasin. Pertama, di sini tuh ada beberapa komponen yang digunakan ya. Di sini ada Arduino Uno, itu tuh sebagai microcontroller atau pusat kendalinya. Lalu ada breadboard. Breadboard itu media buat perakitan ya. Lalu ada LED di sini sebagai output atau indikator cahaya yang nanti keluar kalau kita pencet push button ini. Lalu di sini ada resistor juga, resistor pembawa arus ya untuk LED sama tombolnya yang udah dijamperin ke Arduino Uno ini. Lalu push button ini tuh sebagai inputnya ya teman-teman. Jadi LED output dan push button ini adalah inputnya. Dan ada beberapa kabel jumper juga ya untuk penghubung antar komponen. Nah, lalu ini adalah Arduino yang di pin di sini ada kabel jumper merah atau positif ya yang dihubungkan ke breadboard di pin 5V ini. Di pin 5V ini atau 5 volt ya. Lalu ada juga pin ground atau GND, green ground ini yang hitam ini ya, ini disambungkan juga ke breadboard ke sini. Itu untuk fungsi ground dan untuk fungsi voltnya. Buat rangkaian LED-nya di sini, ini LED-nya dipasangin langsung di breadboard. Nah, salah satu kaki LED itu dihubungkan ke pin digital Arduino. Misalnya di sini ada pin 13 melalui resistor. Pin mana ya? Nah, ini pin 13 melalui resistor dan kaki LED lainnya tuh dihubungkan ke ground ya. Dihubungkan ke groundnya. Jadi fungsinya itu resistor itu melindungi LED ya agar tidak rusak karena arus yang berlebihan. Dan pin digital Arduino ini bernilai high atau arus mengalir itu agar LED-nya nyala. Nah, saat low, LED itu bakal mati. Untuk rangkaian push button sendiri, push button itu dipasang melintang di tengah breadboard seperti ini ya teman-teman. Maaf. Nah, dan salah satu kaki tombolnya itu dihubungkan ke 5 voltnya. Sini tuh, dan kaki lain itu dihubungkan ke pin digital Arduino. Lalu terdapat resistor di sini sebagai pull down resistor yang dihubungkan ke pin input ke groundnya. Fungsinya itu buat agar saat tombol ditekan itu Arduino membaca low dan saat tombol itu ditekan, pin Arduino itu bakal membaca low, yaitu 0, dan saat ditekan itu pin Arduino bakal membaca high atau 1. Jadi cara kerja keseluruhannya, Arduino di sini itu memberikan tegangan 5 volt ke breadboard di sini, dan Arduino membaca kondisi tombol saat ditekan high dan saat ditekan itu dia low. Jadi berdasarkan kondisi tombol, Arduino itu mengontrol LED-nya ya. Jadi jika tombol ditekan itu LED bakal menyala, dan jika tombol dilepas LED bakal mati. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, ini adalah input dan ini adalah outputnya. Jadi kita menekan tombol di sini, maka LED di sini akan menyala. Jika kita lepas, maka akan mati. Gitu teman-teman. Nah, lalu kita di sini ada salah satu contoh kodenya. Ada kode blok dan teksnya juga. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode blok visual di sini.
yang dimana itu terhubung kode-kode di sini tuh terhubung ke program tersebut ya. Jadi pertama di sini ada set button state to read digital pin kedua. Nah, artinya itu Arduino itu bakal membaca kondisi pin digital kedua, yaitu tempat push buttonnya itu terhubung. Jadi nilai disimpan ke variabel button state dan nilainya bisa seperti yang tadi, high itu tombol ditekan dan low itu tombol tidak ditekan. Lalu di sini juga ada percabangan kondisi if else. Artinya itu Arduino mengecek apakah tombol itu ditekan. Lalu untuk mengontrol LED-nya, di sini ada jika if button state sama dengan high, maka set built-in LED to high. Artinya adalah jika button state itu tinggi, maka buatlah ini LED untuk ke tinggi atau LED menyala. Jika tidak, else, maka buatlah ke low atau LED mati. Lalu di sini juga sama, namun di sini bedanya adalah kode C++ bentuk teksnya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada int button state sama dengan 0. Ini untuk membuat variabel untuk menyimpan kondisi tombolnya. Lalu di sini ada fungsi setup, void setup. Pin mode 2 input, pin mode LED build output. Pin mode di sini yang 2 input ini itu sebagai input untuk push buttonnya, dan yang pin mode LED bold ini tuh sebagai output dari LED internal Arduino-nya. Lalu di sini ada fungsi loop. Nah, fungsi loop di sini itu untuk membaca kondisi tombol di pin 2, lalu bakalan disimpan ke variabel button state. Sama seperti yang di kode blok di sini, di kode teks ini menggunakan if else juga ya teman-teman. Sama seperti tadi, if button state sama dengan high, maka nanti dia akan masuk ke high. Jika tidak, maka di low. Artinya adalah jika Arduino itu berada di tekanan high, maka nanti dia akan menyala. Jika tidak, maka dia akan mati. Nah, jadi seperti itulah contohnya teman-teman untuk program C++. Sebenarnya lumayan cukup simpel sekali untuk program C++. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran saya dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.